Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, ini adalah pertemuan yang ke-10 tentang penerapan ejaan bahasa Indonesia. Pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi, yaitu di dalamnya ada kata, kalimat, wacana, dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Kaidah ejaan. A. Kaidah ejaan merupakan patokan atau aturan sebagai pedoman dalam menerapkan ejaan bahasa Indonesia secara tepat. B. Ejaan pada dasarnya memiliki 3 aspek, yaitu pertama aspek fonologis, menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. 2. Aspek morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. 3. Aspek sintaksis yang menyangkut penandaan ujaran berupa tanda baca. Ketiga ejaan aspek-aspek ini sangat penting ya di dalam kita baik itu kita berbicara langsung ataupun kita menulis ya. Ketiganya ini harus digunakan. C. Ejaan mencakup tentang penulisan huruf, pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur sarapan, dan pemakaian tanda baca. Jadi dalam ejaan ini semua, yang bagian C ini teman-teman harus memperhatikan ya ketika menulis. Selanjutnya adalah satu penulisan huruf. Penulisan huruf mencakup nama-nama huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, dan juga gabungan huruf konsonan, yaitu huruf konsonan rangkap. Kalian semua sudah tahu bahwa yang mana huruf vokal, konsonan, diftong, ya A, I, ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada 8, ya. Dalam bahasa Indonesia 5. Nah, juga ada huruf konsonan rangkap. Huruf konsonan rangkap itu seperti nyeh, cah. Nah, itu huruf konsonan rangkap namanya. Kedua adalah pemakaian huruf ya, mencakup pemakaian huruf besar dan kecil. Teman-teman kalau menulis harus memperhatikan pemakaian huruf. Kapan kita menggunakan huruf besar dan huruf kecil di awal kata, itu harus huruf di awal kalimat harus huruf besar ya. Ketiga, penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai kata yang berdiri sendiri, kata turunan, imbuhan ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kecuali kata mendapatkan awalan dan akhiran. Contoh, nah ini adalah penulisan kata yang mendapat proses afiksasi ya. Didik menjadi dididik, suruh menjadi disuruh, tanggung jawab menjadi bertanggung jawab, mempertanggungjawab kan ya ini juga mengalami proses afiksasi ya. Gabungan kata yang dianggap sebagai satu kata ditulis rangkai ya. Contoh manakala, lokakarya, olahraga, dan lain-lain. Gabungan kata jika salah satu unsurnya tidak dapat berdiri sendiri ditulis rangkai. Contoh amoral, non migas, dan sebagainya. Kata dasar ditulis terpisah jika diikuti oleh kata depan. Contoh di sana, ke rumah. Jadi kalau kalian menulis gunakanlah preposisi kata depan ya di untuk menunjukkan tempat, ke ya. Menuju itu adalah menuju ke rumah, itu harus dipisahkan dan ini semuanya ada di dalam KBBI. Keempat, penulisan unsur serapan ya, unsur asing yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Sebisa mungkin diubah seperlunya sehingga dalam bahasa Indonesia masih terlihat bentuk asalnya. Ini ada kata sistem ya. Coba perhatikan Y ya, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi I ya. Sistem menjadi sistem, quality, kualitas, quantity, kuantitas, disesuaikan saja. Dan ini juga ada di KBBI. Akhiran yang berasal dari bahasa asing diserap sebagai kata yang utuh, bukan gabungan. Contoh implementation menjadi implementasi, standardization, standarisasi, computerization, komputerisasi. Jadi itu penyerapan kata itu bukan gabungan, tetapi bagaimana bunyi itu kemudian dibuat dalam bahasa Indonesia. Kelima, pemakaian tanda baca. Kalian semua harus memperhatikan bagaimana tanda baca itu digunakan ketika kalian menulis ya. Ada tanda titik, koma, tanda titik koma, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda miring, garis miring, dan sebagainya. Ini kalian harus pelajari ya. Jadi kalau menulis itu harus menggunakan tanda-tanda ini, ya, termasuk dalam ejaan. Selanjutnya adalah pengertian diksi ya. Apa itu diksi? Diksi merupakan pilihan kata, penulis, atau pembicara yang tepat dan selaras dalam penggunaannya
Kalian bisa lihat di dalam kalimat atau gagasan. Ciri-ciri diksi itu tepat pada pemilihan kata saat mengungkapkan gagasan, bisa digunakan membedakan nuansa makna, ya, memiliki perbendaharaan kata. Jadi kalau kalian berbicara dengan menggunakan diksi, pilihlah kata itu dengan baik, ya. Kalau kita mau menulis, kalau masih tidak cocok, maka kita ganti katanya karena bahasa Indonesia memiliki sinonimi atau persamaan kata banyak sekali, ya. Jadi pilih kata yang tepat. Fungsinya apa? Meniadakan interpretasi ataupun tafsiran yang berbeda antara penulis dan pembaca serta memperindah kalimat sehingga pengarang dapat membuat cerita yang lebih runtut. Jadi kalian lebih baik dalam menulis. Dan di sini juga ada makna denotasi, yaitu makna asal, ya, bisa dilihat di dalam kamus. Makna denotasi sama juga dengan makna leksikal, ya. Contohnya di sini ada kambing hitam. Kambing hitam adalah makna denotasinya, ya, kambing yang berwarna hitam bukanlah hal yang lain, ya. Nah, kalau makna konotasi kambing hitam itu maknanya berbeda. Apa itu maknanya? Maknanya itu adalah eee suka menyalahkan orang lain, tidak mau disalahkan, ya, seperti itu. Lubuk hati juga dalam makna konotasi itu ada artinya, yaitu apa? Perasaan atau konotasinya itu positif, ya, kalau kambing hitam itu konotasinya negatif. Di samping itu, bahasa Indonesia memiliki kata umum dan kata khusus. Kata umum itu membawa, tetapi kata khususnya banyak, yaitu mengangkut, menjinjing, menggendong, membopong, dan memanggul. Jadi teman-teman sesuaikanlah dengan apa yang ingin kalian utarakan di dalam tulisan kalian. Saya tidak bisa berpanjang lebar, bisa dilihat di dalam PPT yang lain, ya, yang saya sampaikan kepada kalian semua. Selamat belajar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar.